Salam waras, kembali lagi ke channel Papa Vagan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih aplikasi yang tercakup dalam Google Workspace atau aplikasi Google Workspace. Nah, cari tahu aplikasi hingga fitur Google Workspace yang bisa kamu simak setelah ini, cekidot. Yang pertama, Gmail. Gmail adalah kepanjangan dari Google Mail, yakni layanan email yang selama ini disiapkan dan dijalankan oleh Google sejak 2004. Untuk saat ini, Gmail memberikan layanan gratis dengan penyimpanan sebesar 15 GB yang diakumulasi dari Gmail, Google Drive, dan Google Foto. Siapa yang nggak kenal dengan Gmail? Menjadi salah satu provider email yang paling populer di dunia dengan lebih dari 1,2 miliar pengguna. Gmail menjadi salah satu rangkaian yang hadir di Google Workspace yang memungkinkan pengguna mendapatkan email versi bebas iklan yang disempurnakan. Yang kedua, Google Drive. Bagi Anda yang sudah sering menggunakan gadget, atau sering mengerjakan tugas secara online, tentu sudah tak asing lagi dengan Google Drive. Google Drive merupakan salah satu produk dari Google yang banyak digunakan sejak tahun 2012. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Jika Anda memiliki akun email dari Google, secara otomatis Anda sudah memiliki Google Drive. Yang ketiga, Google Docs. Membuat dokumen di Microsoft Word pastinya hampir pekerjaan rutin yang kita lakukan untuk menyelesaikan berbagai tugas harian, baik seorang guru, siswa, karyawan, dan banyak pihak lainnya. Maka tentu kita sudah sangat mengenal berbagai tools yang tersedia di Word untuk membuat berbagai dokumen dalam berbagai bentuk. Hanya saja, dalam membuat dokumen di Microsoft Word yang dilakukan secara offline, tentu kita harus rajin menyimpan dokumen supaya semua yang kita ketik tersimpan. Lalu apa jadinya jika saat kita mengetik lupa simpan dan tiba-tiba komputer mati? Tentu ini kan memunculkan kepanikan sendiri karena kadang dokumen yang sudah kita tulis tidak tersimpan. Nah, sebagai alternatif untuk membuat dokumen layaknya dokumen di Word, maka kita bisa menggunakan Google Docs. Google Docs merupakan layanan pengolah kata gratis yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Google Docs merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen bersama secara online. Yang keempat, Google Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah sebuah program spreadsheet berbasis web yang dimiliki oleh perusahaan Google. Yang mana Google Spreadsheet atau disebut juga dengan Google Sheet. Google Sheets tersebut berisi lembar kerja individu yang bisa Anda gunakan untuk menginput data, mengolah data serta menggunakan data tersebut untuk membuat perhitungan, menyelesaikan tugas maupun pekerjaan. Google Spreadsheet berfungsi untuk mengolah data, membuat grafik, membuat tabel, menyaring data, melakukan perhitungan sistematis, dan lain sebagainya. Yang kelima, Google Slide. Ketika ingin membuat presentasi, maka yang paling sering digunakan pasti program buatan Microsoft bernama PowerPoint. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya Anda bisa memanfaatkan fasilitas internet untuk membuat presentasi online secara gratis menggunakan Google Slides? Berbeda dengan Microsoft PowerPoint yang mengharuskan pengguna untuk melakukan instalasi secara offline, hadirnya Google Slides bertujuan untuk memaksimalkan pengguna dalam mengerjakan tugas atau proyek bersama tim secara lebih cepat dan instan dimanapun dan kapanpun. Pengguna bisa akses Google Slides dari beragam perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Yang keenam, Google Keep. Google Keep adalah alat yang digunakan untuk menyimpan pertanyaan yang sering diajukan, membuat daftar tugas, catatan, dan mengatur pengingat agar tetap di jalur dengan sinkronisasi di semua perangkat. Yang ketujuh, Google Chat. Google Chat adalah aplikasi bertukar pesan dari Google dengan berbagai fiturnya untuk melakukan percakapan melalui aplikasi dan akun yang terintegrasi dengan Gmail Anda. Google Chat ramai diperbincangkan karena aplikasi ini menggantikan pendahulunya yaitu Google Hangouts. Google Chat adalah alat komunikasi aman yang dirancang untuk menyediakan komunikasi bisnis yang mudah dalam ekosistem Google Workspace. Dengan Google Chat, tim berkolaborasi melalui teks, membangun ruang obrolan kolaboratif, berbagi dokumen, menyampaikan presentasi, dan mengadakan konferensi web. Yang kedelapan, tentu saja kita semua mengenal Google Meet sebagai platform dalam melakukan video call atau online meeting. Mudah digunakan dan menampung cukup banyak orang.
Dalam versi Google Workspace, orang akan bisa bergabung ke online meeting dari kalender atau email invitation.google Meet. Sejak menyebarnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah memaksa banyak pekerja untuk tetap bekerja dari rumah dan mengadakan pertemuan atau meeting secara online saja. Ini membuat banyak aplikasi online meeting atau web conferencing seperti Zoom, Skype dan kini Google Meet menjadi pilihan banyak orang untuk tetap terhubung. Yang kesembilan, Google Form. Google Formulir atau yang sering disebut dengan Google Form merupakan sebuah layanan dari Google yang memungkinkan kalian untuk membuat tanya jawab dengan fitur secara online atau survei yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan program ini, penggunanya akan mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Selain itu, Google Form juga digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, formulir pendaftaran secara online, quick count pendapat, yang kemudian bisa dikelola sendiri secara gratis. Yang ke-10, Google Site. Di era yang serba digital ini, hampir semua orang atau bisnis membutuhkan situs untuk menjadi portal utamanya. Namun, banyak yang belum tahu bahwa ternyata membuat website bisa dilakukan dengan mudah. Salah satu website builder yang sangat mudah digunakan adalah Google Sites. Kamu hanya perlu akun Google, lalu mulai membuat website dan bisa dari nol atau menggunakan template yang sudah ada. Yang ke-11, Google Apps Script adalah bahasa skrip berbasis cloud untuk memperluas fungsionalitas Google Apps dan membangun aplikasi berbasis cloud yang ringan. Ini berarti Anda menggunakan skrip aplikasi untuk menulis program kecil yang memperluas fitur standar Google Apps. Dengan Apps Script, kita dapat melakukan hal-hal keren seperti mengotomatiskan tugas yang berulang, membuat dokumen, mengirim email ke orang secara otomatis. Yang ke-12, Google Jamboard Art adalah whiteboard, papan tulis, multisentuh kolaboratif pertama di dunia. Ini akan membantu mengintegrasikan semua aplikasi Google favorit Anda dan memiliki alat untuk membantu Anda bekerja sama dengan pengajar bersama peserta didik, murid di dunia pendidikan maupun tim bisnis Anda. Untuk mendapatkan kolaborasi mudah ini, Anda membutuhkan tutorial menggunakan Google Jamboard Art paling mudah. Yang ke-13, Endpoint. Endpoint merupakan fitur yang membantu menonaktifkan layanan Google di ponsel yang salah tempat atau dicuri. Admin dapat menggunakan fitur ini untuk menghapus data Google Workspace dari perangkat dari jarak jauh jika diperlukan. Dapat digunakan di berbagai perangkat seperti Android, iOS, Windows, Chrome OS dan Linux. Yang ke-14, Google Calendar. Aplikasi populer ini digunakan untuk menjadwalkan meeting dengan klien, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan pengingat untuk proyek-proyek penting. Ini juga bisa digunakan untuk mengatur manajemen pekerjaan kita. Bukan hanya kamu saja yang bisa pakai tetapi Google Calendar bisa melihat jadwal, atau kalender milik rekan tim atau orang lain. Sehingga ini memudahkan pengguna untuk tahu jadwal tim dan menyesuaikan jadwal bila ingin melakukan meeting bersama. Demikianlah penjelasan mengenai tentang aplikasi dan fitur Google Workspace. Semoga bermanfaat dan kita mau belajar untuk mengaplikasikannya karena dunia ini akan semakin digital. Jangan lupa like dan share. Salam waras.